an-nufus. Berbahagialah wahai manusia-manusia yang mempunyai akhlak mulia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu perhiasan. Hanya satu perhiasan, Kang. Hanya satu perhiasan, Kang. Apa perhiasan itu? Yakni perhiasan yang akan menghiasi hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wa nakhusu bizikri dumateng panjenenganipun Syekhina wa murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Yasin bin Ashmuni selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Thulab yang sama-sama kita nanti-nantikan barokah doa dan ilmunya. Kepada dewan juri yang adil lagi bijaksana dan kepada pengurus jamiah maupun pengurus pondok pesantren Hidayatul Thulab yang saya taati peraturan-peraturannya. Tidak lupa pula kepada teman-teman, baik itu santri putra maupun santri putri yang insya Allah mempunyai akhlak yang mulia. Tidak ada kata yang pantas terucap, melainkan segala puji bagi Allah. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah berkumpulnya orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Salawat ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi yang mempunyai akhlak yang mulia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menghantarkan umatnya dari moral yang buruk menuju jalan moral yang baik. Hadirin hadirah rahimakumullah. Kita sebagai umat Rasulullah tentu sudah mengetahui bahwasanya ketika Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kang, Mbak, apa itu akhlak, Mbak? Akhlak itu apa, Kang? Mbak, akhlak itu apa, Mbak? Maka dijawab oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya akhlak adalah suatu perangai atau suatu perwatakan manusia sehingga dia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan baik maupun sebaliknya. Dan di zaman sekarang, Mbak, di zaman sekarang, Kang, rehabilitasi norma dan etika adalah hal yang konkret dan solutif. Di mana zaman semakin terpuruk akibat era globalisasi. Karena memang perilaku yang baik ataupun akhlak-akhlak yang baik menjadi pengawal utama kemajuan peradaban manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, sesungguhnya saya ketika diturunkan ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Sebagaimana rahmat untuk semesta alam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menebarkan belas kasih serta nilai-nilai universal kemanusiaan yang sangat menekankan. Saya ulangi, yang sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik. Oleh sebab itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada para umatnya, kepada para pengikutnya bahwa setinggi apapun jabatannya Pak Presiden misalnya, mempunyai pemikiran-pemikiran yang tinggi seperti para ulama-ulama, mempunyai paras wajah yang cantik seperti artis-artis Korea, dan mempunyai paras wajah yang tampan seperti saya. Misalnya, ketika tidak dibarengi dengan perhiasan bernama akhlakul karimah, anugerah atau kesempurnaan berupa pangkat yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi, wajah yang cantik ataupun tampan tadi tidak akan berarti apa-apa. Hadirin, hadirah, rahimakumullah. Hadirin yang selalu mendengarkan ceramah saya dan lebih khususnya kepada hadirah yang senantiasa melemparkan senyum manis kepada saya. Jika di zaman sekarang timbul suatu pertanyaan, apa sih manfaatnya akhlak mulia, Kang? Kang, manfaatnya akhlak mulia itu apa, Kang? Mbak, manfaatnya akhlak yang mulia itu apa, Mbak? Tidak tahu, Mbak? Maka diterangkan di dalam kitab Hikmatut Tasrih, haddun nas ala makarimil akhlaq wal adab alladzi tadkhala biha an-nufus. Berbahagialah wahai manusia-manusia yang mempunyai akhlak mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu perhiasan. Hanya satu perhiasan, Kang. Hanya satu perhiasan, Mbak. Apa perhiasan itu? Yakni perhiasan yang akan menghiasi hati kita. Dan jika seseorang itu mempunyai tutur kata yang baik, mempunyai perilaku yang baik, dan mempunyai pemikiran yang baik, dapat dipastikan bahwa orang itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik tidak akan terbentuk dan terwujud tanpa adanya keimanan dalam diri seseorang, yakni moral yang baik ataupun akhlak yang baik menjadi pondasi utama keimanan dalam diri seseorang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kesempurnaan akhlak. Supaya apa Allah mencintai kesempurnaan akhlak itu, Kang? Supaya apa, Mbak? Supaya tugas manusia ketika diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah terlaksana sebagaimana mestinya. Dan seorang mukmin akan menjadi mulia karena agamanya, mempunyai pemikiran-pemikiran yang tinggi dari akalnya, dan menjadi terhormat karena akhlaknya. Betul? Betul, Mbak? Hadirin, hadirah, rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tingkatkan akhlak kita, tingkatkan adab kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita. Jangan hanya kita meninggikan jabatan kita, jangan hanya kita memperindah wajah-wajah kita, dan jangan hanya kita menambah ilmu-ilmu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.